Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Safri Maputra, mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul. Pada video ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi mata kuliah isu-isu dalam administrasi publik dari week 1 sampai dengan week 7. Secara umum, rangkaian materi ini menunjukkan bahwa administrasi publik telah berkembang jauh dari sekedar kegiatan birokrasi yang berorientasi pada aturan dan prosedur. Administrasi publik saat ini berhadapan dengan tantangan yang semakin kompleks, seperti tuntutan pelayanan publik yang cepat, transformasi digital, korupsi, kegagalan implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya negara, serta kebutuhan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Pada week 1, materi membahas perkembangan paradigma administrasi publik. Menurut pemahaman saya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa cara negara mengelola pemerintahan selalu berubah mengikuti tantangan zamannya. Pada tahap awal, administrasi publik sangat dipengaruhi oleh paradigma birokrasi klasik atau Weberian. Max Weber menjelaskan birokrasi sebagai organisasi yang memiliki hierarki kewenangan, pembagian kerja, aturan formal, impersonalitas, serta rekrutmen berbasis kompetensi. Paradigma ini penting karena menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan profesionalitas dalam pemerintahan. Namun, birokrasi klasik juga memiliki keterbatasan. Jika terlalu kaku, birokrasi dapat menjadi lambat, terlalu prosedural, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian berkembang paradigma New Public Management atau NPM. Paradigma ini membawa nilai-nilai manajemen sektor swasta ke dalam pemerintahan, seperti efisiensi, pengukuran kinerja, orientasi hasil, kompetensi, kompetisi, dan kepuasan pengguna layanan. Dalam pendekatan ini, birokrasi tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari hasil yang diberikan kepada masyarakat. Akan tetapi, NPM juga mendapat kritik karena terlalu menekankan efisiensi dan pendekatan pasar. Pemerintah bukan perusahaan, dan warga negara bukan semata-mata pelanggan. Dalam pelayanan publik terdapat nilai keadilan, legitimasi, partisipasi, dan kepentingan umum yang tidak selalu dapat diukur dengan indikator efisiensi. Sebagai responnya, muncul paradigma New Public Governance atau NPG. Menurut Osborne, pemerintahan modern tidak lagi dapat bekerja sendirian. Negara perlu bekerja melalui jaringan yang melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas, dan berbagai stakeholder. Dalam paradigma ini, pemerintah bukan hanya menjadi pelaksana, tetapi juga menjadi pengarah dan penghubung kolaborasi. Pada week 2, materi membahas tentang state capacity. Menurut saya, state capacity merupakan kemampuan negara untuk merancang kebijakan, melaksanakan kebijakan, menegakkan aturan, menyediakan pelayanan, serta menghadapi tantangan secara efektif. Francis Fukuyama menjelaskan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh demokrasi atau legitimasi politik, tetapi juga oleh kapasitas birokrasi dan tingkat profesionalitas aparatur. Negara dapat memiliki kebijakan yang bagus, tetapi kebijakan tersebut tidak akan berhasil apabila birokrasi tidak mampu melaksanakannya. Contoh, pemerintah dapat membuat program pelayanan digital, program perlindungan sosial, atau kebijakan pemberantasan korupsi. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas SDM, koordinasi, anggaran, data, pengawasan, dan konsistensi pelaksanaannya. Materi ini juga membahas konsep embedded autonomy dari Peter Evans. Menurut konsep tersebut, negara yang efektif bukan negara yang sepenuhnya terpisah dari masyarakat dan dunia usaha. Negara justru perlu memiliki hubungan dengan berbagai aktor ekonomi dan sosial agar memahami kebutuhan nyata di lapangan. Tetapi pada saat yang sama, negara tetap harus memiliki otonomi dan integritas agar tidak dikuasai oleh kepentingan tertentu. Jadi menurut saya konsep ini sangat relevan. Pemerintah memang harus dekat dengan stakeholder, tetapi kedekatan tersebut tidak boleh menghilangkan independensi. Dalam organisasi politik, hubungan dengan pengguna layanan, mitra kerja, ataupun sektor swasta tetap harus dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Kemudian week 3 membahas reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi.
Menurut saya, reformasi birokrasi bukan hanya mengganti struktur organisasi atau membuat peraturan baru. Reformasi birokrasi adalah proses memperbaiki cara pemerintah bekerja agar lebih efektif, profesional, transparan, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat. Polit dan Bokert menjelaskan bahwa reformasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh konteks masing-masing negara. Artinya, tidak ada satu model reformasi yang otomatis berhasil diterapkan di semua tempat. Reformasi harus menyesuaikan budaya organisasi, sistem politik, kapasitas birokrasi, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam reformasi adalah implementation gap, yaitu kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan. Banyak organisasi pemerintah sudah memiliki aturan, aplikasi, struktur tim, atau program reformasi, tetapi hasil nyatanya belum dirasakan masyarakat. Jadi menurut saya, reformasi birokrasi akan berhasil apabila perubahan dilakukan pada dua aspek sekaligus. Pertama, perubahan struktural seperti penyederhanaan proses, digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, pengukuran kinerja, dan penataan organisasi. Dan yang kedua, perubahan budaya seperti integritas, disiplin, orientasi pelayanan, kemauan belajar, dan kemampuan adaptasi. Kemudian pada week 4, materi berfokus pada digital government dan platform governance. Menurut pemahaman saya, digital government bukan hanya memindahkan layanan dari kertas ke aplikasi atau dari loket ke website. Digital government merupakan perubahan cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, mengelola data, serta berinteraksi dengan masyarakat. Dunleavy, Marget, Bastow, dan Tinkler menjelaskan perkembangan menuju digital era governance, yaitu pemerintahan yang semakin terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam pendekatan ini, teknologi digunakan bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menyederhanakan layanan dan membangun pemerintahan yang lebih terhubung. Sebagai contoh, masyarakat saat ini berharap dapat memperoleh informasi layanan secara tepat, penyampaian pengaduan secara daring, pemantauan proses layanan, dan memperoleh kepastian tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor pemerintahan. Selain digital government, terdapat konsep platform governance. Dalam konsep ini, pemerintah berperan seperti pengelola ekosistem yang menghubungkan masyarakat dengan sektor swasta, penyedia layanan, data, dan berbagai instansi. Pemerintah tidak selalu menyediakan seluruh layanan secara sendiri, tetapi memastikan bahwa ekosistem tersebut bekerja aman, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, digitalisasi juga membawa risiko baru. Beberapa di antaranya adalah keamanan cyber, kebocoran data pribadi, ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, hingga ketergantungan terhadap platform teknologi. Jadi, oleh sebab itu menurut saya, transformasi digital pemerintah harus disertai tata kelola yang kuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan layanan, bukan justru menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat. Kemudian, week 5. Week 5 membahas integritas sektor publik dan sistem anti korupsi. Menurut saya, integritas merupakan fondasi utama dalam administrasi publik. Negara dapat memiliki kebijakan yang bagus, teknologi yang modern, dan struktur yang lengkap, tetapi apabila aparatur tidak berintegrasi, maka pelayanan publik tetap akan bermasalah. Korupsi tidak hanya dapat dipahami sebagai masalah moral individu. Korupsi juga merupakan persoalan sistem dan kelembagaan. Robert Klitgard menjelaskan resiko korupsi melalui formula corruption is monopoly plus discretion minus accountability. Artinya, resiko korupsi meningkat apabila terdapat kewenangan yang besar, diskresi yang luas, tetapi akuntabilitas dan pengawasan lemah. Pelajaran penting dari materi ini adalah bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pemerintah harus membangun sistem yang mencegah penyimpangan sejak awal. Dengan demikian, integritas sektor publik merupakan bagian dari kekuatan negara.
Negara yang bersih akan lebih dipercaya masyarakat, lebih efektif menggunakan anggaran, dan lebih kuat menghadapi tantangan pembangunan. Kemudian, 2 week lagi, pada week 6, materi membahas desain kebijakan dan kegagalan implementasi. Menurut saya, materi ini sangat penting karena dalam konteks administrasi publik, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa bagus kebijakan tersebut dirumuskan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan dijalankan. Eugene Bardah menekankan pentingnya desain kebijakan yang berbasis analisis masalah, alternatif kebijakan, dampak, biaya, manfaat, serta pilihan yang paling realistis. Namun, Pressman dan Wildavsky menunjukkan bahwa implementasi kebijakan seringkali jauh lebih kompleks. Sebuah kebijakan dapat terlihat sangat baik di atas kertas, tetapi gagal ketika dilaksanakan karena melibatkan banyak aktor, berbagai kepentingan, koordinasi yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan perubahan situasi di lapangan. Contoh, pemerintah dapat menetapkan kebijakan digitalisasi pelayanan, akan tetapi implementasinya dapat gagal apabila pegawainya belum siap, masyarakatnya belum memahami sistem, jaringan tidak memadai, data tidak terintegrasi, atau tidak ada mekanisme evaluasi. Begitu juga kebijakan anti korupsi. Membentuk tim atau menetapkan aturan merupakan langkah penting, tetapi belum cukup. Kebijakan tersebut harus diikuti sosialisasi, saluran pelaporan, monitoring, indikator keberhasilan, serta evaluasi berkala. Jadi menurut saya, salah satu pelajaran utama week 6 ini adalah bahwa administrasi publik modern harus lebih berorientasi pada delivery, yaitu kemampuan memastikan kebijakan benar-benar menghasilkan manfaat. Terakhir, week 7. Week 7, materi membahas network governance dan public-private partnership atau disingkat PPP. Menurut Klein dan Kopenian, banyak persoalan publik saat ini terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Masalah seperti transportasi, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor. Dalam konsep network governance, pemerintah bekerja bersama sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas, lembaga pendidikan, media, dan stakeholder lainnya. Pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pengendali langsung, tetapi juga sebagai meta-governor, yaitu pihak yang mengatur arah, membangun koordinasi, menjaga aturan main, serta memastikan kepentingan publik tetap terlindungi. Salah satu bentuk kolaborasi PPP atau kemitraan pemerintah dengan badan usaha. PPP dapat membantu pemerintah menyediakan infrastruktur atau layanan ketika sumber daya anggaran, teknologi, atau keahlian pemerintah terbatas. Namun kemitraan juga punya resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, PPP dapat menimbulkan persoalan transparansi, pembagian resiko yang tidak adil, dominasi kepentingan swasta, atau lemahnya akuntabilitas kepada publik. Jadi menurut saya, pelajaran terpenting dari materi ini adalah bahwa kolaborasi bukan berarti negara menyerahkan langsung tanggung jawabnya. Negara harus tetap memastikan bahwa pelayanan publik berjalan adil, transparan, berkualitas, dan berpihak pada masyarakat. Terakhir, kesimpulan, berdasarkan materi week 1-7, saya memahami bahwa isu-isu dalam administrasi publik menunjukkan perubahan besar dalam peran negara. Pada awalnya, administrasi publik lebih banyak dipahami sebagai birokrasi yang bekerja berdasarkan aturan dan hierarki. Kemudian berkembang pendekatan yang lebih menekankan efisiensi, hasil, tata kelola jaringan, kapasitas negara, transformasi digital, integritas, keberhasilan implementasi kebijakan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi menurut saya seluruh materi ini saling berhubungan. Negara tidak mampu menjalankan kebijakan secara efektif tanpa birokrasi yang profesional. Birokrasi yang profesional tidak akan dipercaya tanpa integritas. Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa kapasitas negara dan tata kelola data. Kolaborasi tidak akan memberikan manfaat apabila negara kehilangan kontrol dan akuntabilitas. Demikian pula, kebijakan yang baik tidak akan berarti apabila gagal dilaksanakan. Sekian pemaparan saya mengenai pemahaman materi
week 1 sampai week 7 dalam mata kuliah isu-isu dalam administrasi publik. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan seluruh pihak yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.